Tahukah kalian, bahwa Injil dan Al-Quran ternyata memiliki beberapa kemiripan pandangan di luar perbedaannya? Kitab Injil dan Al-Quran merupakan kitab suci bagi umat Kristiani dan Islam. Dahulu, kitab Injil dibawa oleh Nabi Isa atau yang dalam kepercayaan Nasrani merupakan Yesus. Sementara, Al-Quran diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Tak banyak yang tahu, ternyata Al-Quran dan Injil memiliki kesamaan pandangan saat membahas tentang Nabi Isa atau Yesus. Berikut 7 kesamaan antara kitab suci Al-Quran dan Injil. Kesamaan yang pertama, yaitu tentang mukjizat kelahiran Yesus atau Nabi Isa. Dikisahkan, dahulu Yesus atau Nabi Isa lahir dari seorang wanita suci bernama Maria atau Maryam dan belum pernah disentuh lelaki. Dalam kepercayaan Islam dan Kristen, dahulu ada seorang malaikat datang dan memberitahu Maria atau Maryam tentang kelahiran manusia suci dari rahimnya. Padahal, Maryam atau Maria kala itu belum menikah dan dia juga bukan pezina. Malaikat itu lalu memberitahu bahwa semua itu begitu mudah bagi Tuhan untuk mewujudkannya. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran Surah Maryam ayat 20 dan Injil Matius 1 ayat 18-23. Dalam Al-Quran, dahulu setelah Nabi Isa lahir, banyak orang yang menuduh Maryam sebagai pezina dan ingin merajamnya. Tetapi, Maryam hanya menunjuk ke arah bayinya lalu sang bayi berkata, "Sesungguhnya, aku adalah pesuruh Tuhan dan ibuku bukanlah seorang pendosa." Adapun kesamaan yang kedua, yaitu Nabi Isa mengajarkan kasih sayang dan pengampunan. Dahulu saat agama Yahudi begitu getol menjalankan agama tanpa rasa kasih sayang dan pengampunan, Yesus lantas datang untuk mengajarkan pengampunan dan kasih sayang. Islam pun juga mengajarkan hal seperti itu. Di atas syariat hukum, ada akhlak dan kasih sayang. Semua harus berjalan beriringan, hukum tanpa kasih sayang tentu akan menjadi ekstremis. Kasih sayang tanpa hukum juga akan menjadi ketidakadilan. Kasih sayang dan pengampunan ini tertuang dalam Al-Quran Surah ke-57 ayat 27 dan Matius 9:36. Adapun kesamaan yang ketiga, yaitu Yesus atau Isa Al-Masih memiliki mukjizat yang luar biasa. Seperti diketahui bersama, Yesus atau Nabi Isa memang mampu menghidupkan orang mati, menyembuhkan penyakit, menyembuhkan orang buta dan memberi makan banyak orang. Dalam Islam juga meyakini, bahwa Nabi Isa memiliki banyak sekali mukjizat seperti membuat burung dari tanah liat lalu menghidupkannya. Dalam Al-Quran juga banyak sekali dijelaskan mengenai mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Adapun kesamaan yang keempat, yaitu mempercayai bahwa Nabi Isa atau Yesus naik ke langit dan akan kembali ke bumi. Dalam kepercayaan umat Islam, Nabi Isa dahulu telah diangkat ke langit oleh Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyelamatkannya dari kematian. Meski begitu, hal ini sedikit berbeda dengan iman umat Kristiani. Tapi, kedua agama Islam dan Kristen ini sama-sama meyakini bahwa Yesus akan kembali ke bumi. Dia akan menjadi hakim yang adil atas segala urusan di dunia, serta membawa dunia kepada kemakmuran yang sejati. Turunnya Nabi Isa ke bumi tertuang dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 55. Adapun kesamaan yang kelima, yaitu Ibunda Yesus bukan untuk disembah. Dalam kepercayaan Islam dan Kristen, Ibunda Yesus Maria atau Maryam bukan untuk disembah. Bagi kedua agama samawi ini meyakini, bahwa hanya Tuhan yang berhak disembah. Adapun menyembah selain Tuhan merupakan dosa besar. Penegasan Islam dan Kristen bahwa yang berhak disembah ialah Tuhan tertuang dalam kedua kitab suci mereka, yaitu Al-Quran Surah ke-5 ayat 116 dan Lukas 4:8. Meski demikian, penghargaan Islam kepada Maryam begitu tinggi. Hal ini dapat terlihat ada satu surah dalam Al-Quran yang mengabadikan namanya yakni Surah Maryam. Adapun kesamaan yang keenam, yaitu Yesus adalah pesuruh Tuhan. Dahulu, Yesus diturunkan untuk meluruskan penyimpangan agama yang dilakukan orang-orang Yahudi Bani Israel kala itu. Saat itu, kaum Yahudi memposisikan agama sebagai alat untuk memaksakan kehendak. Mereka menggunakan bait suci untuk perdagangan. Selain itu, mereka mudah sekali menghukum dan menghakimi orang lain. Penegasan Yesus datang untuk meluruskan penyimpangan yang terjadi juga telah diabadikan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 136 dan Yohanes 8:42. Adapun kesamaan yang ketujuh, yaitu Word of God is. Nabi Isa dipercaya sebagai kalimatullah, atau firman Tuhan yang berupa kabar gembira dan berwujud Sang Mesias Isa bin Maryam. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 45 dan Yohanes 1. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ingatlah, ketika malaikat berkata, 'Hai Maryam, sungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putera yang diciptakan dengan kalimat yang datang daripadanya, namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah.'" Quran Surah Ali Imran ayat 45. Wallahu a'lamu bishawab.